Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizahumullah taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita semuanya. Maha suci Allah tabaraka wa ta'ala dari sifat-sifat keburukan, dari sifat-sifat kelemahan, dan dari sifat-sifat kekurangan. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang maha perkasa untuk menetapkan segala sesuatu dari setiap takdir-takdir hamba-hambanya. Dan dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang memiliki rahmat yang lebih luas dari segala dosa-dosa hambanya. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini kita semua berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid-masjidnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, ahabbul biladi ilallahi tabaraka wa ta'ala masajiduhu wa abghadul bilad ilallah, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Maka panjenengan sudah tepat pagi ini tidak ke pasar tapi ke masjid. Bukan berarti ke pasar tidak boleh, bukan. Ke pasar boleh, jualan boleh, tetapi kata Salman Al-Farisi bahwa beliau mengatakan pasar merupakan tempat yang para setan itu menancapkan benderanya. Mereka panen manusia untuk berbuat kesalahan dan kecurangan. Yang tempat yang paling mudah untuk mereka goda adalah pasar. Kalau masjid memang tempatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, al-awwabin, orang-orang yang datang kepada Allah, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, setiap pedagang hendaknya mereka faham tentang fikih muamalah. Sebagaimana perkataan Ali ibn Abi Thalib, man ittajara qabla ayyat tafaqqaha fid din faqad irtatama fir riba. Ini nasihat Ali ibn Abi Thalib kepada para pedagang. Maka oleh karena itulah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, di pagi hari ini kita sama-sama duduk di majelis ilmu di Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surganya Allah. Dengan duduknya kita di majelis ilmu, maka insya Allah kita diberikan petunjuk oleh Allah, taufiknya, yang dengan taufiknya kita mendapatkan keselamatan dan kita dibebaskan dari kesesatan. Karena sesungguhnya mengambil petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi satu syarat, satu-satunya syarat agar kita ini tidak tersesat dan tidak pula celaka. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yasqa. Allah sebutkan dalam surah Thaha surah ke-20 ayat 123. Maka barang siapa yang mengambil petunjukku, kata Allah, maka fala yadillu wa la yasqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Itu
merupakan syarat agar kita tidak mengalami kesesatan dan tidak pula kecelakaan. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati, kata Rasulullah. Aku tinggalkan dua perkara, maka apabila dua perkara itu kalian pegang teguh keduanya dengan sebaik-baiknya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Jika ada satu perkataan, entah ulama, entah kiai, entah ustaz, tapi kalau bertentangan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tinggalkan perkataan tersebut. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, pendapatku benar, tapi boleh jadi salah. Pendapat orang lain salah, tapi boleh jadi benar. Apabila datang kepada kalian hadis yang sahih, itulah madhabku. Dan jika hadis sahih itu bertentangan dengan pendapatku, maka tinggalkan pendapatku, ambil hadis sahih tersebut. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Begitu pula perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maka Imam Malik mengatakan semua orang pendapatnya boleh diambil, boleh ditolak, kecuali penghuni kuburan ini, sambil menunjuk kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ukuran kita adalah bagaimana semua pendapat-pendapat itu difilter, disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, jangan engkau takjub dengan orang yang bisa berjalan di atas udara, orang yang bisa berjalan di atas air, maka cocokkan dengan amalannya sesuai sunnah atau tidak. Kalau katanya wali tapi sholatnya di atas pohon, tidak di masjid, tinggalkan wali tersebut, itu wali gadungan. Betul. Kadang orang-orang yang dengan cerita yang aneh-aneh itu, kenapa wali ini gak pernah sholat di masjid? Kata salah satu murid seniornya, beliau itu kalau sholat di atas pohon karena beliau tingkatannya sewali-walinya para sahabat gak ada yang sholat di atas, sendirian pula. Nah, ini gak benar. Makanya Imam Syafi'i sudah mewanti-wanti, cocokkan amaliyahnya dengan sunnah. Kalau nggak cocok, sudah tinggalkan orang itu. Meskipun dengan supranatural yang aneh-aneh, maka tinggalkan orang tersebut. Nah, jamaah dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita belajar sama-sama tentang bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah berkaitan dengan menggapai husnul khatimah. Setuju Ibu? Enggak setuju, saya pulang. Ya. Karena setiap orang pastilah mendambakan bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa di antara tanda-tanda orang itu husnul khatimah? Tanda yang paling kuat, para ulama menyebutkan tanda yang paling amat sangat sharih jelas, yaitu ketika dia wafat, kalimat terakhir, ingat kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah kalimat at-tauhid, kalimat la ilaha illallah. Maka ini yang kemudian menjadi PR besar bagi kita. Apakah kita mampu mengucapkan kalimat tersebut, la ilaha illallah? Saya melihat di tayangan video beberapa ulama yang mereka ketika berceramah, beliau mengucapkan waktu itu kalimat la ilaha illallah, tiba-tiba meninggal. Ya, itu luar biasa, sebuah kenikmatan. Allah berikan tanda yang sangat kuat bahwa kematiannya insya Allah adalah husnul khatimah. Nah, ini tanda yang kuat. Nah, sekarang bagaimana kita berupaya mampu untuk mengucapkan kalimat tauhid? Kalimat ini kemampuan untuk kita ucapkan tidak dengan hafalan. Hafal semua, saya yakin hafal, betul atau tidak? Bahkan yang nggak pernah sholat aja suruh ngomong bisa dia, la ilaha illallah bisa. Nggak pernah sholat dia, nggak pernah puasa, tidak menunaikan zakat dia. Kerjaannya mampir ke RRI belakang misalnya. Jawabannya juga cuma itu. Maka
Dia mampir saja. Maka ucapan yang dia sampaikan, dia ketika hidup suruh mengucapkan la ilaha illallah, bisa dia. Tapi apakah dia mampu mengucapkan ketika sakaratul maut? Itu yang menjadi PR. Maka kata para ulama, dekatkan diri kita kepada Allah. Secara umum, yang menjadikan kita mendapatkan husnul khatimah itu adalah amal-amal saleh. Semua amal-amal saleh yang kita kerjakan itu menghantarkan kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Tapi pembahasan kita tidak secara umum, hal-hal yang khusus terkait upaya-upaya untuk mendapatkan husnul khatimah. Maka oleh karena itulah, termasuk kata para ulama, ketika kita mendengarkan adzan, maka sambutlah kalimat tauhid di adzan itu dengan jawaban asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini bagian dari kita menghormati seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan itu menjadi salah satu pendukung sebab kita mudah untuk mengucapkan kalimat tauhid. Dan yang paling utama, bagaimana kita bisa mengucapkan kalimat tauhid adalah kita memahami bagaimana syarat-syarat kalimat tauhid itu menghantarkan kita ke dalam surga. Kan ada beberapa syarat-syarat kalimat tauhid itu. Apa syarat-syaratnya? Satu, adanya keyakinan yang tidak dicampur dengan keraguan. Ketika kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu betul-betul yakin bahwa Islam ini agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah. Kalau ada orang punya pemikiran semua agama sama, semua juga diridhoi oleh Allah, ini masalah kalimat tauhidnya. Apalagi sampai meragukan, kita itu jangan terlalu idealis, atau jangan terlalu ekstremis terhadap agama kita. Bisa jadi ternyata nanti di akhirat yang benar itu Nasrani malah kecewa kita. Pokoknya kita anggap semua baik. Ada seorang profesor, doktor, pengajar di Universitas Islam di kota Indonesia, salah satu kota di Indonesia, itu dalam bukunya menyampaikan itu menunjukkan kalimat tauhidnya berusaha. Kenapa? Karena dalam kalimat tauhid dia tidak memenuhi syarat, yaitu adanya keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan. Syarat kedua apa? Adanya mahabbah, kecintaan kepada Allah yang tidak dicampur dengan kebencian. Tidak boleh kita itu ada kebencian terhadap Allah, terutama atas takdir Allah yang menetapkan kepada kita. Ya Allah, kenapa kok saya ditakdirkan punya bojo koyo ngono misalnya. Pada saya ini ganteng, atau saya ini cantik, saya ini begini, tapi kok dapat bojo wis rupane elek, duite mepet, loro-loronan bisa. Maka sudah terima dengan takdir, semua pasti ada hikmah. Maka oleh karena itulah, ini tidak boleh ada sedikit pun kebencian kita kepada Allah. Dan cintailah, untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah, maka cintailah yang dicintai oleh Allah dan bencilah yang dibenci oleh Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi juga mengaku cinta kepada liminhu, maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di perkataan beliau, dusta orang itu kalau mengatakan cinta kepada Allah tapi mencintai orang-orang atau sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Maka cintailah yang dicintai oleh Allah dan bencilah yang dibenci oleh Allah. Artinya kita mencintai dan membenci semuanya karena Allah. Makanya dalam syarat mendapatkan manisnya iman, salah satunya adalah membenci yang dibenci, membenci dan mencintai semuanya karena Allah Taala. Syarat yang ketiga, apa? Syarat kalimat tauhid yang harus kita pelihara agar kita mudah mengucapkan kalimat tauhid ketika kita wafat.
dalam sakaratul maut. Apa itu? Yaitu adanya kejujuran yang tidak bercampur dengan kedustaan. Adanya kejujuran yang tidak bercampur dengan kedustaan. Kalau kita mengaku menjadi seorang muslim dan kita diperintahkan menunaikan zakat, tapi kita tidak mau mengeluarkan zakat, maka keimanan kita, kalimat tauhid kita dipertanyakan. Kenapa? Karena orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya itu menunjukkan imannya tidak jujur. Maka iman, kalimat tauhid yang diucapkan butuh kejujuran. Al-imanu, keimanan itu yakinu bil qalbi, diyakini dengan hati, wa taqriru bil lisan, dan diucapkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dan dibuktikan dengan anggota. Tindakan mengeluarkan zakat sebagai burhan, bukti bahwa dia itu jujur dalam keimanannya kepada Allah. Maka kalimat tauhid la ilaha illallah butuh kejujuran seorang hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Yang keempat, betul ya, adanya keikhlasan yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Ini supaya kita mudah mengucapkan kalimat tauhid. Adanya keikhlasan yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Maka amal apapun yang kita kerjakan betul-betul harus kita muhasabah sebelum amal itu dilakukan dan setelah amal itu dilakukan, yaitu tentang keikhlasannya. Makanya banyak riwayat hadis menyebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Imanan wahtisaban, ihtisab, yaitu orang-orang yang betul-betul muhasabah. Maka salah satu ciri orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak muhasabah diri. Itulah orang yang paling cerdas. Maka ihtisaban, orang yang betul-betul perhitungan. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang dimaksud ihtisaban adalah ikhlas, betul-betul karena Allah. Artinya dalam beramal apapun dia betul-betul memperhitungkan, jangan sampai amalan itu ada hal-hal yang akan merusak nilai pahala dari amalan tersebut. Itu bahasanya hitungan tenan. Jangan sampai amal itu berkurang nilai pahalanya gara-gara suatu perkara dari amalan yang kita kerjakan. Itulah orang-orang yang ihtisaban, orang yang disebut muhtasiban. Maka itulah orang-orang yang betul-betul menegakkan semua amalan-amalan soleh itu betul-betul lillahi ta'ala, betul-betul karena Allah. Kita sudah sholat tahajud, menangis di keheningan malam, kenapa harus ambil handphone terus ditulis dalam statusnya berderai air mata ini di keheningan malam? Begitu bahagia bisa mendekat kepadamu ya Rabb. Wahai dulur-dulurku, bagaimana keadaan? Maka sudah, nggak perlu kita hisab. Kita membuat status itu buat apa? Untuk memberitahu orang kita sedang tahajud. Nah, maka wassalam. Itu berarti ada tanda yang kuat bahwa ibadah kita tidak jujur kepada Allah. Artinya ada harapan terhadap manusia. Allah itu berlepas diri dan setiap hamba yang beribadah menyekutukan kepada Allah dengan yang lain. Nyumbang 1 miliar ke desa, tapi tujuannya supaya dicoblos. Nah, itu berarti tidak ikhlas. Betul atau tidak? Maka oleh karena itulah betul-betul jadikan kita setiap amal kita itu ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang betul-betul kita hindarkan segala bentuk kesyirikan, terutama syirkul asghar, dan yang paling parah adalah syirkul akbar, syirik besar. Dan syirik asghar ini syirik yang paling amat ditakuti, dikhawatirkan oleh Rasulullah dari umat beliau. Kata beliau, inna syirka fi hadhil ummah
akhfa min namlatis sauda ala sofatis sauda fi dhulumatil lail. Syirik khafi dalam arti syirik asghar, yang khafi ini kata Rasulullah lebih tersembunyi dari semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Kelihatan itu. Makanya Rasulullah dalam satu riwayat lebih mengkhawatirkan syirkul asghar daripada fitnah dajjal. Artinya syirik itu dosa yang tidak akan bisa diampuni kalau dia meninggal belum sempat tahu. Tapi kalau tobat sebelum meninggal, innallaha ghafurur rahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni semua dosa apapun, mau syirik, mau apapun. Fir'aun aja mengaku Tuhan juga diberikan kesempatan untuk tobat kepada Allah. Tapi kalau meninggal itu dia masih ada kesyirikan, belum dia taubati, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, jaminan Allah pasti mengadabnya. Itu jaminan. Makanya kita upayakan betul, jangan sampai kita meninggal itu dalam keadaan berbuat syirik. Makanya doa menghindarkan diri kita dari perbuatan syirik, dan doa yang menjadi tanda kita taubat dari perbuatan syirik haruslah dihafal oleh setiap orang muslim. Apa doa itu? Allahumma barik lana, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau yang aku tahu itu perbuatan syirik, wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepadamu terhadap perbuatan syirik yang aku tidak tahu kalau itu perbuatan syirik. Maka itu doa harusnya dihafal oleh setiap muslim. Ini doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, betul ya? Apa syarat kalimatut tauhid? Yaitu adanya penerimaan tanpa adanya penolakan. Adanya penerimaan tanpa adanya penolakan. Jadi semua ketetapan dan ketentuan Allah, baik takdir maupun hududullah, aturan-aturan Allah kita terima sami'na wa ata'na. Jangan sampai, terutama mohon maaf para ummahat, kaum wanita, itu yang paling sering kami dapatkan penolakannya adalah masalah warisan, di mana Allah menetapkan laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Saya itu pernah bagi warisan dari sebuah keluarga, itu pihak perempuan tidak terima kalau dia dapat setengah dari laki-laki. Kita sampaikan inilah aturan Allah, nggak bisa, saya juga anak orang tua kami, maka kami juga dapat 1 bagian. Kita pakai hukum negara saja, nah sudah lah, itu menolak satu ketetapan Allah dengan sengaja, dengan tanpa paksaan, dan sudah ditegakkan hujah pada dia tentang tidak bolehnya menolak aturan Allah. Itu kata para ulama bisa menyebabkan dia keluar dari keislaman. Hati-hati, makanya kita harus terima. Makanya syarat kalimat tauhid yang lain yaitu adanya ketundukan dan kepasrahan kepada Allah. Artinya betul-betul tawakal hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang terakhir, adanya peniadaan sesembahan kecuali hanya Allah. Peniadaan sesembahan seluruhnya kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalimatut tauhid la ilaha illallah itu artinya apa? Tidak ada sesembahan melainkan Allah. Berarti semua sesembahan yang ada di atas muka bumi ini dan kolom langit ini semuanya Allah. Tidak ada sesembahan melainkan Allah.
Berarti kalau tidak ada sesembahan melainkan Allah, berarti semua yang disembah oleh manusia itu semua Allah. Nah, loh, bisa ditafsirkan demikian lah Ibu. Makanya para ulama menyebutkan, makanya tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti tidak ada sesembahan kecuali dia itu semuanya Allah, kan gitu kan? Itu bisa ditafsirkan demikian. Makanya kata para ulama dalam menerjemahkan yang lebih tepat, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Tabaraka. Nah, ini terjemahan yang lebih tepat. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Karena sesembahan di alam semesta ini maksudnya yang dipersembahkan itu banyak. Ada pohon, ada Allah, ada monyet, ada tikus. Di India itu tikus disembah, sapi juga, monyet, kadang kuda. Kalau di Cina Sun Gokong ya, kera. Nah, maka semua disembah, tetapi yang berhak disembah hakikatnya cuma Allah Subhanahu. Nah, kemudian tanda kedua orang husnul khatimah. Tadi yang pertama Pak, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan syarat-syarat yang tadi kita sebutkan supaya kita mudah mengucapkan kalimat tauhid. Yang kedua, tanda orang itu husnul khatimah apa? Meninggal di hari Jumat. Pokoknya masuk hari Jumat, yaitu sejak maghrib, Kamis maghrib itu sudah masuk hari Jumat. Cuman malamnya dulu ya, malam Jumat malam, kemudian baru Jumat siang. Maka kalau kita menyebutnya malam Jumat, pada itu Jumat tapi malam hari, paham ya? Itu malam miliknya hari Jumat. Nah, ini tentang tanda orang itu husnul khatimah. Maka tanda yang ketiga yaitu melahirkan, meninggal dengan sebab melahirkan. Maka kata para ulama, tanda husnul khatimah tidak harus dia mampu mengucapkan kalimat tauhid, tetapi ada tanda-tanda lain. Karena bisa jadi dia masuk rumah sakit sudah koma, ya tidak, mungkin dia tidak mampu secara lisan, mungkin hatinya bisa mampu mengucapkan itu, tapi tanda yang lain Allah berikan dengan wafatnya di hari Jumat. Itu salah satu tanda yang lain. Kemudian tanda yang lain selain meninggal di hari Jumat, apa itu? Meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh, baik jihad, baik sholat, baik puasa, baik itu sedang mengeluarkan zakat, baik itu sedang ceramah mungkin, baik itu sedang duduk di majelis ilmu, maka semua itu adalah amal soleh. Maka dia wafat pada saat itu, itulah tanda dia husnul khatimah. Kita hanya bisa menyampaikan semoga dia husnul khatimah karena memiliki tanda-tanda husnul khatimah. Yang lain adalah keluarnya peluh keringat di jidatnya, di dahinya. Dia sudah meninggal tapi keringatnya masih keluar di jidatnya. Itu bagian dari tanda husnul khatimah ya. Dan beberapa tanda yang lain banyak ya, seperti sakit perut dan sebagainya. Kalau meninggal dalam keadaan di lambungnya ada kopi, masuk surga. Karena ada ya yang aneh-aneh. Barang siapa yang meninggal di lambungnya ada kopi, maka dijamin masuk surga. Wah, ini sing gawe ngopi mlebu surga kabeh. Ini hadisnya tidak benar. Ini tidak hadis lemah, hadis palsu digunakan untuk dalil. Wah, ini bahaya. Saya sering mendengar itu ceramah-ceramahnya satu kelompok tertentu, dia sukanya bawa hadis-hadis yang aneh-aneh. Kalau tidak malu karena Allah, niscaya neraka jahanam akan dimatikan dengan jari kelingking gua. Katanya begitu, luar biasa. Ada seorang wali katanya dari negeri sana itu mengatakan, andaikan aku tidak malu kepada Allah, niscaya neraka jahanam aku matikan dengan jari kelingking. Ada pula yang katanya seorang wali di mana
Kalau sedang suntuk itu masuk surga. Surga jalan-jalan, kalau sudah kena balik lagi ke dunia. Ini jelas bertentangan dengan sunnah. Tidak ada surga yang mampu memasukinya kecuali Rasulullah orang yang pertama. Ini Rasulullah belum masuk surga, dia sudah keluyuran masuk surga. Dari mana? Ini cerita-cerita khurafat yang banyak terjadi di link sebelah. Jamaah dunia akan Allah, maka hati-hati di dalam ngaji. Akidah ini amat berharga. Kalau salah ya sudah wassalam. Rasulullah perintahkan jangan kau tinggikan kuburan, jangan disemen, jangan di macam-macam. Malah kuburan dikasih kijing, dikasih ronce-ronce, dikasih kain, ya, dikasih kotak infak barang, ya, macam-macam. Maka sudah Rasulullah mengatakan, "Fala taj'al qabri 'idan", jangan jadikan kuburanku tempat hari raya diperingati tiap tahun. Ini malah bertentangan dengan sunnah. Maka yang kita ikuti ya sunnah Rasulullah SAW daripada perkataan siapa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, itu tanda-tanda husnul khatimah. Nah, sekarang bagaimana kiat-kiat kita untuk mendapatkan husnul khatimah? Apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan husnul khatimah? Mati, kata kalau tidak salah Imam Hasan Al-Basri, itu sebuah keyakinan tapi banyak diragukan. Maka beliau mengatakan, ma ra'aitu yaqinan asbaha bisyakil minal maut, ya. Maka tidak ada sesuatu yang aku lihat yang sebetulnya itu diyakini tapi secara amal perbuatan mereka meragukan. Betul atau tidak? Ada nggak yang meragukan kalau mati itu ada? Nggak ada. Semua orang tahu pasti akan mati. Tapi amal mereka menunjukkan mereka itu ragu-ragu dengan kematian. Artinya tidak yakin dengan kematian. Kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan diri untuk menjemput kematian. Wis tuwa je gapekan. Petakilan. Nah, ini tentang kematian atau yang disebut dengan al-maut. Maka kata Rasulullah, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk bisa menggapai husnul khatimah secara kiat-kiat khususnya. Kalau kiat umum yang melakukan amal-amal soleh, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Bertakwa kepada Allah. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa itu takwa? Bahkan dalam ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa? Yang mana? Surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, apa yang dimaksud takwa dengan sebenar-benarnya takwa? Apa? Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Kata Imam Ibnu Mas'ud, takwa yang sungguh-sungguh itu syaratnya ada 3. Pertama, dikatakan orang itu memiliki takwa yang sing tenanan, takwa yang sebenar-benarnya takwa, yang dengan takwa yang dengan sebenar-benarnya itu, maka Allah akan memudahkan dia mendapatkan husnul khatimah. Nah, apa takwa yang sebenar-benarnya itu? Kata Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu pertama, syaratnya menjalankan semua perintah Allah, berusaha menjalankan semua perintah Allah, tentunya sesuai kemampuan, dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, sebentar ya, berusaha menjalankan semua perintah Allah
dan menjauhi semua larangan Allah. Ini syarat takwa yang sebenar-benarnya takwa. Yang kedua, apa syaratnya? Pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur, pandai bersyukur atas setiap nikmat Allah. Yang ketiga, ini penafsiran Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan surah Ali Imran ayat 102. Yang ketiga yaitu senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun. Kalau dia senantiasa mengingat Allah, maka dia akan merasa diawasi oleh Allah. Kalau merasa diawasi oleh Allah, maka dia tidak akan berani melakukan maksiat. Kalau dia sudah senantiasa berbuat baik, meninggalkan maksiat, maka dia menempati derajat muhsin, ya, derajat ihsan yang orangnya disebut muhsin. Makanya kalau cari suami namanya muhsin. Tapi nggak hanya namanya saja, namanya perilakunya juga muhsin. Orang yang senantiasa berbuat anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Itulah ihsan. Nah, ini 3 syarat orang itu dikatakan takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, kalau takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka syarat untuk mendapatkan takwa yang sebenar-benarnya, yang dengan takwa itu akan memudahkan dia mendapatkan husnul khatimah, maka syaratnya dia harus tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang. Betul atau tidak? Dan untuk kita tahu semua itu, kita harus duduk di majelis ilmu. Kan ada sebagian orang yang si penting dadi wong Islam wis penting salat, zakat, puasa wis bar. Tentang masalah bentuk-bentuk syirik dia nggak paham. Tentang masalah munakahat pernikahan dia nggak paham. Tentang masalah jual beli dia nggak paham. Wah, ini masalah. Pada semua itu adalah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Maka kalau ingin menjadi orang yang bertakwa sungguh, ya duduk di majelis. Makanya Rasulullah mengadu kepada Allah tentang sebagian kaumnya yang meninggalkan Al-Quran. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Siapakah orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang ditinggalkan? Siapa yang mereka yang dianggap meninggalkan Al-Quran? Yaitu mereka yang tidak membaca Al-Quran. Atau yang kedua, mereka yang membaca Al-Quran tapi tidak mentadaburinya. Itu dianggap dia meninggalkan Al-Quran. Meskipun khatam terus setiap hari, tapi dia tidak mentadaburi, tidak paham isi Al-Quran. Apa sih yang diperintahkan Allah? Dia baca, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, tapi sing ngaji ra jilbaban. Padahal yang dibaca perintah untuk berhijab. Ini namanya dia membaca tapi tidak mentadaburi isi Al-Quran. Maka bagaimana Al-Quran akan menjadi petunjuk? Atau yang ketiga, kata Imam Ibnu Katsir, siapa yang dianggap meninggalkan Al-Quran? Mereka yang tidak membaca Al-Quran. Atau yang kedua, mereka yang membaca Al-Quran tapi tidak mentadaburinya. Atau yang ketiga, mereka membaca Al-Quran dan mentadaburinya tapi tidak mau mengamalkan, berusaha untuk mengamalkan isinya. Itu termasuk 3 kelompok yang dianggap meninggalkan Al-Quran. Dan Imam Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran akan mengiringnya ke dalam neraka. Tapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran akan menuntunnya ke dalam surga. Ini perkataan beliau. Maka bertakwa kepada Allah menjadi salah satu penopang yang paling kuat untuk kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, karena kematian itu butuh kemudahan, betul atau tidak? Karena kematian seseorang itu ada namanya sakaratul maut. Dan Allah menegaskan, siapa yang ingin mendapatkan kemudahan, maka syaratnya adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Kita butuh jalan keluar untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Syaratnya apa? Takwa. Karena dengan takwa itu Allah akan mudahkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, ini tentang surah At-Talaq ya, ayat 2. Nanti silakan dibaca ya. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi penopang kita untuk mendapatkan husnul khatimah, yaitu memperbanyak mengingat kematian. Ini bagian dari seseorang untuk mendapatkan husnul khatimah. Orang kalau ingat mati itu akan diberikan banyak faedah, kata para ulama. Apa faedah? Yang dengan faedah ini orang akan mudah mendapatkan husnul khatimah. Orang kalau ingat mati itu pertama akan diberikan takjilut taubah, yaitu bersegera di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang kalau mengingat kematian, Allah akan berikan dia semangat di dalam bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Maka bersegera di dalam beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Yang kedua, orang yang banyak mengingat kematian itu akan diberikan keutamaan, yaitu nasyatul ibadah, semangat dalam ibadah. Coba bayangkan kalau kita ingat mati dan Rasulullah memberikan satu kunci agar kita itu semangat dalam beribadah, khusyuk di dalam sholat, maka kata beliau, sholatlah seolah-olah sholat yang engkau akan kerjakan itu adalah sholatal muwaddi, yaitu sholat yang terakhir. Pernah lihat orang yang mau dieksekusi mati? Pernah? Di mana? Betul, saya juga pernah lihat di televisi, di mana waktu itu ada siaran langsung tentang bandar narkoba yang kemudian taubat, kemudian dia akan dieksekusi mati. Maka dia sudah berusaha taubat, mengamalkan sunnah. Beliau berpenampilan sudah mengamalkan sunnah bersungguh-sungguh. Kemudian waktu eksekusi, di hari eksekusi dia sholat duha terlebih dahulu. Itu sholatnya ketika disotek, betul-betul secara dohir itu khusyuk betul, sampai menangis-nangis. Kenapa? Karena dia tahu habis itu dia akan mati. Makanya sholatlah seolah-olah itu adalah sholat yang terakhir. Maka akan muncul kekhusyukan, semangat di dalam beribadah. Ini faedah mengingat kematian. Yang ketiga, apa faedah mengingat kematian? Yaitu qanaatul qalbi. Allah akan memberikan hati yang qanaah. Orang kalau mengingat kematian, itu hatinya akan terima. Hatinya akan qanaah, pandai bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dan dia tidak akan iri dengan apa yang tidak dia miliki. Buat apa mengirikan sesuatu yang tidak dimiliki? Itu semua sudah dicatat oleh Allah rizkinya masing-masing. Dan buat apa iri? Karena semua harta kekayaan mereka itu kalau mati ya semuanya akan ditinggal. Semua sama, hanya kain kafan yang akan menemani. Hartanya dia dibawa pulang semua. Itu tikar saja kadang-kadang ketinggalan di kuburan, balik lagi itu mobil untuk diambil, hanya pada cuma tikar. Maka itulah orang kalau ingat kematian, dia akan diberikan qanaatul qalbi, hati yang qanaah, hati yang pandai bersyukur dari setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Termasuk menjadi tua, itu nikmat. Betul nggak Ibu? Betul. Iya. Kalau kita pakai kacamata perasaan, tua itu nggak menyenangkan, betul nggak? Kerindingan, pegel, mumet sirai, untune semut-semut, boyokan linu-linu tulangnya, betul lah tidak? Berat. Tapi sebetulnya menjadi tua itu sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, andaikan
manusia hamba-hamba Allah itu tidak menjadi tua fisiknya, tapi umurnya tua, tapi fisiknya muda terus. Misalkan umurnya 65, tapi fisiknya 25. Artinya fisiknya itu muda terus, masih ganteng-ganteng, masih cantik-cantik, masih seger-seger, masih kuat-kuat. Kira-kira apa ya di tempat pengajian? Maka yang terjadi ya masih mejeng ke mall ya tidak, masih pengen usaha macam-macam, masih urusannya dunia saja, masih memamerkan kecantikannya, memamerkan ketampanannya, masih memamerkan kekuatannya, masih keluyuran cari gebetan misalkan yang belum punya macam-macam. Maka itu ketika fisiknya tidak dituakan oleh Allah, kan begitu? Betul, masih selfie ya tidak. Kalau sudah tua kan mau selfie apa? Wajahnya sudah mengkeret. Maka itu bagian dari nikmat Allah. Dengan apa? Dengan diberikan fisik yang semakin melemah, itu kita diberikan sinyal, tanda-tanda yang kuat bahwa kematian semakin dekat. Sudah tua, lihat duren nggak boleh makan, lihat tengkleng awas asam urat, lihat macam-macam, itu emong tempe nggak boleh pakai garam, sama nasi putih yang agak basi misalkan karena diabetes. Maka menyedihkan. Itu bagian dari orang untuk mengingat bukan tempat hidup kita di dunia, bukan. Ini adalah tempat yang sementara. Kehidupan kita adalah akhirat, supaya dia ingat akhirat. Makanya kadang-kadang kalau sudah sepuh, ketika dia dapat warisan, ya, misalkan dia dapat warisan dari anaknya yang meninggal lebih dulu, maka dia sampaikan kepada suaminya atau istrinya atau anak-anaknya, cucunya, sudahlah ibu nggak usah warisan sudah dibagi sana buat kalian semua. Sudah, dia nggak butuh, dia butuh sang untuk perjalanan ke akhirat, kan gitu. Kadang-kadang sudah tua itu sudah mau apalagi, nggak ada niatan bangun istana yang lebih megah, beli macam-macam sana, sudah enggak. Dia sudah fokus kepada akhirat. Harta-harta sudah diberikan ke anak-anaknya kadang-kadang. Maka itulah nikmatnya menjadi tua, hingga Allah membantu supaya dia persiapannya lebih baik dan lebih banyak. Coba kalau muda terus ya tidak, keluyuran kemana-mana tahu-tahu mati, kan kita mengerikan, malah dosanya belum digugurkan, belum persiapan yang matang. Makanya tua itu sebetulnya ada rahmat Allah yang luas di sana, yang Allah berikan supaya kita itu sadar dan supaya kita ingat. Makanya semakin tua semakin banyak ngaji. Di sini ada yang umur 17 tahun, coba acungkan jari. Ada. 71, 17, 18, di bawah 20 tahun ada sekolah. Tapi pengajian sore malam juga ada juga. Jarang. Mereka kadang-kadang ngaji itu kalau sing isi artis ya tidak, ya baru datang ngaji. Tempatnya di hotel, ya. Bayar pun bayar kan enggak. Pokoknya yang sing seneng-seneng ya gitu. Kalau ngaji itu ya perlu sampai ustadznya penyanyi dangdut misalkan. Oh, biasanya rame ya tidak, anak muda, betul atau tidak? Nah, ini tentang faedah mengingat kematian. Yang keempat, apa faedah mengingat kematian? Apa itu? Faedah mengingat kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang senantiasa mengingat kematian akan diberikan kelembutan hati, hati yang lebih lembut, hati yang tidak keras, hati yang mudah menangis karena Allah, hati yang mudah menerima kebaikan dan kebenaran. Itu orang-orang yang banyak mengingat kematian. Mau ngapa lagi, mau marah-marah pun sebentar lagi kita akan mati. Maka setiap orang pasti akan mati. Dan mati tidak berpandang bulu umur. Ada yang umurnya masih bayi mati, balita mati, anak-anak mati, remaja mati. Bahkan di kota-kota besar itu justru yang lebih banyak mati itu anak-anak remaja. Betul atau tidak? Ya, di kota-kota besar. Karena yang kena narkoba, yang miras oplosan mati, itu rata-rata anak muda. Yang gantung diri karena ditinggal pacarnya, itu rata-rata anak muda. Yang tabrakan di trek-trekan itu juga anak-anak muda.
Makanya anak muda seharusnya banyak ngaji. Nah, ini tentang faedah mengingat kematian. Makanya kalau kita punya keluarga, punya anak, punya istri, punya suami, maka kadangkala ajaklah piknik ke makbarah, ke makbarah kuburan, diingatkan mereka dengan kematian. Ajak tamasya ke rumah sakit supaya lihat orang-orang yang sedang sakit. Tuh lihat tuh kakinya diamputasi, tuh lihat itu kepalanya membesar karena kanker, lu lihat itu badannya kurus kering karena penyakit kronis kanker misalkan, macam-macam. Nanti dia akan tumbuh rasa syukurnya, dia akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak mengingat kematian. Ya silahkan, boleh diajak piknik ke Tawamangu, diajak ke mall, diajak, silahkan, asalkan sesuai syariat, tidak melanggar syariat. Tetapi imbangi dengan ajak mereka ke kolong jembatan, lihat orang-orang yang menyedihkan, lihat bagaimana anak-anak Palestina harus bertahan hidup dengan mengais sampah-sampah. Itu supaya anak-anak kita lembut hati mereka, mendatangi kuburan, kemudian datangi orang-orang sakit. Maka insya Allah itu punya faedah yang besar, supaya anak kita itu tidak milik bondo, matre ya. Nah, ini tentang banyak mengingat kematian. Dan orang yang mengingat kematian diberikan faedah yang lain apa? Akan pendek angan-angan duniawinya ya. Akan pendek angan-angan duniawinya. Orang kalau tidak ingat mati, pengennya punya kapal ke pesiar, punya jet pribadi, punya 1,2 triliun disimpan di bawah rumah, golek meneh kan itu kan ya. Padahal kalau 1,2 triliunnya itu dinikmati setiap bulan 500 juta tanpa kerja sak keluarga, itu uangnya baru habis 200 tahun. 1,2 triliun itu dihabiskan setiap bulan 500 juta. Belanja 500 juta kira-kira cukup ngomong? Cukup ya? Itu baru habis 200 tahun. Itu pun masih mengejar lagi dunia yang tidak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dan namanya rezeki itu sesuatu yang telah didapatkan dan dinikmati. Kalau belum dinikmati itu bukan rezeki dia. Yang ketangkap kemarin, yang di bawah rumahnya ada 1,2 triliun, itu bukan rezeki dia, belum dinikmati, baru mengumpulkan ya tidak. Belum sempat dinikmati diambil KPK. Wassalam namanya tidak. Itu namanya bukan rezeki dia. Maka oleh karena itulah saya itu ada jamaah bertanya ke Ustaz, saya doakan saya dan istri saya sabar Ustaz. Kenapa? Saya habis dapat warisan, jual tanah, terus laku warisan tersebut, saya mau belikan rumah karena selama ini saya ngontrak terus. Saya bawa duit itu untuk beli bayar rumah di satu properti yang sudah kita lihat beberapa hari yang lalu cocok, sudah deal kita membayar. Karena habis laku tanah warisan, kami membayar, istri saya minta ayam goreng. Akhirnya kami mampir di warung ayam, kami makan. Selesai makan, gula tasnya duitnya 500 juta nggak ada. Bayang, hilang 500 juta. Maka ini butuh kesalahan. Apa namanya? Ini ujian yang berat. Itu namanya 500 juta bukan rezeki dia. Nah, ini tentang mengingat kematian. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat kita bisa husnul khatimah, yaitu kata para ulama, milikilah satu amalan yang kita istiqomah di atasnya, minimal satu saja. Kita istiqomah, paham? Istiqomah di atasnya artinya tidak pedot, paham ya? Maka para sahabat itu kalau mengamalkan amalan sunnah, dia akan jaga itu jangan sampai terputus. Sampai salah satunya Amr ibnul As itu sampai mengkhawatirkan dirinya pedot, karena beliau itu puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Ketika usia tua beliau khawatir tidak mampu puasa Daud.
Maka beliau berandai-andai, andaikan dulu aku memulai amalan sunnah itu adalah 3 hari puasa setiap bulannya, mungkin aku tidak akan pedot. Ini aku khawatir pedot kan gitu, dengan usia yang tua yang mungkin tidak punya kemampuan untuk berpuasa. Padahal kalau sudah tua, betul-betul ada udzur syar'i, itu tetap dianggap istiqomah selama dia tinggalkan itu karena udzur syar'i. Maka kita berusaha memiliki amal soleh sunnah yang kita istiqomah di atasnya. Minimal 1, entah sholat witir sebelum tidur atau ketika 3:30, atau kita sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat seumur hidup kita tidak pernah kita tinggalkan, atau sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat-sholat wajib, atau puasa 3 hari setiap bulannya, atau puasa Senin Kemis, atau puasa Daud. Kalau puasa Daud biasanya ibu-ibu upload, karena hobi ibu-ibu apa? Ngemil ya. Oh, kecuali nggak punya suami. Belum tentu yang punya suami juga kuat puasa Daud ya. Nah, maka ini upayakan apapun amal itu. Itu kata Imam Nawawi Asy-Syafi'i, salah satu nikmatnya kita bisa istiqomah dalam beramal itu adalah Allah akan memberikan kepada kita husnul khatimah. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu amal yang istiqomah wa in qalla, meskipun sedikit, qalil, meskipun kecil, tapi istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah. Jangan tiap hari baca 10 ayat tapi rutin tiap hari nggak ditinggalkan, itu lebih baik daripada jenengan ratau moco setahun moco pisan hatam 3 kali tapi pas Ramadan habis itu nggak pernah baca. Itu kurang bagus. Lebih baik istiqomah. Syukur yo 3 hari sekali hatam istiqomah, itu bagus ya. Lebih bagus. Tapi intinya amal yang istiqomah itu akan membawa husnul khatimah. Apapun amal itu, silahkan milih. Jangan berat-berat dulu. Yang penting kita perkirakan kita itu mampu untuk melaksanakan sampai wafat. Misalkan sedekah meskipun kecil tapi istiqomah. Tiap Jumat atau tiap subuh saya akan sedekah. Ya minimal katalah meskipun kecil tapi istiqomah 500.000, 500.000. Duitnya banyak. Kalau enggak ya 5.000 tapi istiqomah. Setiap Kamis atau setiap subuh atau setiap Jumat atau setiap hari apapun silahkan, atau setiap hari jangan selalu berinfak, maka insya Allah itu akan menjadi penopang kuat kita mendapatkan husnul khatimah. Dan yang ke-5, betul ya, keempat, kata para ulama, upayakan kita memiliki amalan yang sir atau rahasia. Ya, amalan yang tidak ada orang lain yang tahu kecuali kita dengan Allah. Kenapa? Karena amalan yang tersembunyi tidak diketahui oleh orang itu lebih terjaga keikhlasan. Paham? Lebih terjaga. Kadang-kadang kalau diketahui masjid si fulan misalkan ya diketahui, ternyata masjid yang bangun jenengan atau ada nama jenengan di sana. Iya, terus kita bangga, itu sudah tanda bahwa kita ibadahnya tidak jujur kepada Allah. Maka milikilah amalan yang sir. Rasulullah mengatakan, man istata'a an takuna lahu khabi'atun min amalin shalih falyaf'al. Jika kalian itu mampu melakukan satu amalan yang sir rahasia, yang tidak diketahui oleh siapapun, maka lakukanlah. Makanya ada seorang ulama, dia itu bersedekah selama 40 tahun hidupnya, itu tidak ada satupun yang tahu. Dia tiap malam tuh bawa gandum untuk diberikan kepada orang miskin, ditulisi untuk kamu si fulan, taruh di depan rumahnya tanpa diketahui siapa yang membawa gandum itu. Dia begitu menjaga amalnya, sir betul. Sampai istrinya saja nggak tahu itu. Istri itu nggak tahu kalau suaminya tiap malam keluyuran, bukan keluyuran ya Pak ya, keliling untuk memberikan bantuan. Loh kok bisa cerita itu diketahui? Ternyata ada maling yang melihat. Jadi podo-podo keluyuran di malam hari, yang satu ngasih sedekah, yang satu maling. Ternyata pas
mau maling, ketemu orang ini, dan malingnya penduduk situ, maka dia, ternyata yang selama ini menyumbangkan gandum kepada orang-orang yang tidak mampu, dia ketahui itu si fulan. Ketika ketemu papasan, maka akhirnya ditangkap maling itu, tapi maling itu minta maaf. Tapi kemudian kata si pemberi sedekah tadi, dia menyampaikan, aku akan lepaskan kau tapi dengan satu syarat. Jangan pernah engkau menceritakan kepada siapapun. Jangan kau pernah menceritakan kepada siapapun, aku lepas, kata dia. Kamu andaikan mau cerita, silahkan kalau aku sudah wafat, paham? Jangan engkau masih hidup, aku masih hidup, engkau bercerita. Sudah, akhirnya dijaga betul. Baru ketika dia wafat, ketika dimandikan oleh beberapa lelaki, ternyata di pundaknya sebelah kiri itu gosok, ngapalan. Maka ditanya, ini apa ya kok keras tuh bagian pundaknya? Maka salah seorang yang tadinya maling yang ikut melihat tadi menyampaikan, aku tahu kenapa tubuhnya itu ngapalan. Apa? Istrinya ditanya juga nggak tahu istrinya. Maka dikatakan, karena dialah orang yang selama ini tiap malam mengangkut gantung dengan pundaknya untuk dibagi kepada kaum muslimin. Itulah orang yang berusaha untuk mendapatkan husnul khotimah dengan memiliki amal yang tersembunyi. Yang terakhir, berdoa agar Allah memberikan kita husnul khatimah. Ada satu doa yang diucapkan Nabi Yusuf alaihi salam dalam surah Yusuf ayat 101. Apa kata Nabi Yusuf? Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang saleh. Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Maka ini doa Nabi Yusuf alaihi salam agar diwafatkan dalam keadaan muslim. Dan takwa itu sangat dekat dengan kematian husnul khatimah. Dari dalam surah Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu juga artinya takwa dikaitkan dengan meninggal dalam keadaan muslim, dan itu husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Sudah jam 8 lebih 2 menit. Bagi yang jago mungkin setelah jago, saya persilakan. Ada yang mau bertanya? 2 saja ya, mohon silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang tidak istiqomah apa? Anak-anaknya. Ya, anaknya. Saya berusaha kalau di rumah itu selalu sholat tempat kampung itu ada sholat ajak anak-anak jadi makmum saya. Bagaimana cara supaya anak itu istiqomah? Ya, bagaimana cara supaya anak istiqomah? Pertama, berikan keteladanan. Kedua, nasihati terus dia. Sampaikan, ajak kajian. Insya Allah itu akan membuat mereka memahami agama ini dan mudah-mudahan bisa istiqomah. Demikian ibu-ibu yang saya muliakan, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan kita bisa reuni di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.